Memulai agenda rapat ini, Bupati dan Wakil Bupati akan dikalungi selendang oleh pimpinan DPRD sebagai ungkapan selamat datang atas kehadirannya di rapat paripurna. Hadirin yang terhormat, pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo bersama Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo, memasuki ruang rapat paripurna. Untuk itu kita semua dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo dimulai. Diawali dengan laporan kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo. Laporan kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo. Jumlah anggota DPRD 25 orang. Jumlah yang hadir 23 orang. Tidak hadir 2 orang. Keterangan tidak hadir sakit 1 orang. Halangan tetap 1 orang. Demikian laporan kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Yang terhormat Bupati Nagekeo, Wakil Bupati Nagekeo, Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo,
Kapolres Nagekeo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagekeo, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo, para staf ahli Bupati Nagekeo, para asisten Sekda Kabupaten Nagekeo, para kepala perangkat RSC Kabupaten Nagekeo, perwira penghubung Kodim 1625 Ngada, Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memulai sambutan ini, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan tuntunannya, sehingga kita masih dianugerahi nafas kehidupan dan diperkenankan berkumpul pada momentum istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita dan rasa persaudaraan. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi segenap umat Muslim, juga selamat menjalankan masa prapaskah bagi sesama saudaraku umat Kristiani yang menjalankannya. Kedua tradisi suci yang dijalankan hampir berbarengan ini praktisnya memiliki model dan bentuk yang sama, yakni masing-masing umat dituntut untuk melaksanakan pantang dan puasa, memperbanyak doa dan amal kasih. Maknanya pun hampir apabila ditelisik juga memiliki maksud yang kurang lebih sama, yakni untuk membentuk kesadaran bahwa hidup itu tidak melulu soal kesenangan duniawi atau kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, tetapi mesti dikendalikan. Karena yang paling penting dari ziarah kehidupan kita selama di dunia ini adalah yang petikannya berbunyi. Selanjutnya, bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur dan bupati atau wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Dalam perspektif pemerintahan daerah yang membingkai kemitraan dua lembaga ini, hemat saya signifikansi rapat paripurna ini terletak pada beberapa hal, antara lain, yang pertama, agenda ini menegaskan komitmen kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Pidato perdana memberikan kesempatan bagi bupati untuk menunjukkan komitmen dan arah kebijakan yang akan diambil dalam memimpin daerah ini. Ini adalah bagian dari proses transisi dari kepemimpinan yang lama ke kepemimpinan yang baru. Yang kedua, momentum ini sekaligus sebagai langkah awal membangun sinergi dengan DPRD. Dalam membangun sinergitas dibutuhkan komunikasi yang baik dengan saling mengedepankan sikap hormat menghormati sebagai sesama penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati dan DPRD hendaknya berkolaborasi dalam semangat Tojogo Wagasama demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Yang ketiga, sebagai medium penyampaian visi, misi, dan program prioritas, kesempatan ini hendaknya menjadi sarana untuk menyampaikan visi, misi, prioritas, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga DPRD dapat memahami arah kebijakan yang akan diambil. Yang keempat, memperkenalkan rencana kerja pemerintah daerah. Saya berharap Pak Bupati dapat menggunakan momentum ini untuk memaparkan rencana kerja anggaran dan kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, momentum ini juga sekaligus menunjukkan keterbukaan dan transparansi. Pidato perdana ini juga merupakan langkah untuk menunjukkan komitmen bahwa bupati dan wakil bupati akan keterbukaan, informasi, dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan.
Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, berdasarkan laporan anggota DPRD Nagekeo, serta mengacu pada pasal 94 ayat 1 huruf B junto pasal 97 ayat 2, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo, akhirnya, dengan memohon berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nagekeo dalam rangka penyampaian pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo masa jabatan tahun 2025-2030 pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025, saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan dengarkan pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo. Izin Pak Ketua Pimpinan. Sebelum izin saya sampaikan dulu sedikit. Terkonfirmasi dulu. Iya, Bentar dulu. tidak terkonfirmasi dulu. Kita Ya, Pak, selesaikan Pak Ketua. dulu agendanya. Oke, Baru Pak Ketua, sebentar kan, Pak. boleh menyampaikan Saya pendapat. mau tanya memang dulu. Konfirmasi. Mungkin apa tidak. Mulai sekarang atau tunggu sampai itu saja jawabannya. Supaya Maksudnya? kita tidak. Pimpinan, Agak- Maksudnya bagaimana? Lanjut dulu. saya pikir kita beri kesempatan dulu. Saya paham. Bentar dulu, satu-satu. Saya paham banget. Saya paham. Kita kan sedang menciptakan suasana supaya sebentar kita diskusi kita menjadi enak. Kalau memang mungkin, ini kan etika. Dalam ruang ini ruang beretika. Supaya jangan Pimpinan, terlihat, Joy. ini tidak ada diskusi, tidak ada. Kita mendengar pidato Tenang dulu. Bupati Wakil Bupati. Satu. Tidak ada ruang untuk Saya diskusi. paham. Satu-satu. Saya Tenang. paham. Pak Lukas, Pimpinan. silakan. Ini rapat paripurna, Ya, satu-satu. Saya betul. penyampaian visi misi bupati. Saya pikir itu final. Saya paham. Bentar, lanjut dulu. Saya paham. Justru paripurna DPR, maka kita bisa omong. Biar jangan menjadi citra bias. Ini yang paling penting. Kalau memang pada akhirnya bahwa tidak boleh disampaikan interupsi, awal memang. Supaya dalam perjalanan kita tetap dalam suasana damai. Setelah itu baru kita ada interupsi, ada penyampaian. Itu dulu yang mau ditanya. Itu Oke, saja. baik. Etikanya yang mau kita tanya. Baik. Supaya suasana tetap menjadi baik. Dengan Jangan demikian, interupsi lain lah. selama penyampaian pidato tidak ada interupsi. Itu dulu toh. Supaya jangan ada keribut lah. Silakan, Pak Bupati. Selamat pagi semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nagekeo yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Bupati dengan Wakil Bupati, untuk menyampaikan pemaparan visi dan misi daerah Kabupaten Nagekeo periode 2025-2030. Sekali lagi terima kasih. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030, Bapak Gonzalo Mugasada Esos, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nagekeo, Wakil Ketua 2 DPR Kabupaten Nagekeo, seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Nagekeo, seluruh pimpinan partai politik yang hadir, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagekeo, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK,
Dekra dan Nasda Kabupaten Nagekeo periode 2025-2030, pimpinan lembaga vertikal BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi Kabupaten Nagekeo, para asisten sekretaris daerah Kabupaten Nagekeo, para kepala perangkat daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Nagekeo, ketua dan anggota KPUD Kabupaten Nagekeo, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, segenap insan pers dan media massa, Bapak, Ibu, seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia, serta seluruh masyarakat Nagekeo yang kami cintai. Salve, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Nagekeo dengan agenda penyampaian pidato perdana dalam rangka pemaparan visi dan misi daerah Kabupaten Nagekeo periode 2025-2030. Dalam suasana syukur pada momentum berahmat ini, perkenankan kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang beragama Katolik dan Islam. Masa puasa antara umat Katolik dengan umat Islam kali ini jatuh pada bulan yang sama, yaitu pada bulan Maret dan April 2025. Bukanlah sebuah kebetulan belaka, namun memberi pesan bahwa sejujurnya momentum kita yang adalah saudara yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, hanya di persimpangan jalan kita memilih jalan yang berbeda, namun di ujung jalan kita berjumpa dalam satu tujuan, yaitu Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang berkesempurnaan tak terbatas. Semoga momentum ini kita jadikan sebuah kesempatan meningkatkan rasa persaudaraan, toleransi, dan semangat gotong royong To'o Jowo Wagasama, membangun dan memajukan Kabupaten Nagekeo yang kita cintai ini. Hari ini merupakan momen bersejarah bagi kami, Simplicius Donatus dan Gonzalo Mugasada, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2025-2030, menyampaikan pidato perdana dalam rapat paripurna DPRD ini. Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas terselenggaranya pidato perdana Bupati Nagekeo periode 2025-2030 yang mengacu pada surat edaran Mendagri nomor 100.2.4.3 garis miring 4378 garis miring EJ menginstruksikan bahwa Bupati terpilih harus menyampaikan pidato sambutan pada rapat paripurna DPRD sehingga dengan penuh rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat Nagekeo, kami merumuskan harapan-harapan masyarakat Nagekeo dan memaparkan dalam visi misi serta rencana kerja yang akan kami jalankan dalam 5 tahun ke depan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nagekeo tercinta ini. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati serta seluruh masyarakat Nagekeo yang kami cintai. Kesejahteraan rakyat adalah cita-cita besar yang telah lama diperjuangkan, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945
demi terwujudnya masa depan yang lebih baik. Namun kita semua tahu bahwa jalan menuju kesejahteraan tidaklah mudah. Tantangan yang kita hadapi begitu nyata dan kompleks, hampir di setiap segi kehidupan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang belum memadai. Nagekeo menghadapi tantangan besar dengan kemiskinan 12,3%, kemiskinan ekstrim 1,70% berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, stunting sebesar 8,27% berdasarkan data survei Kesehatan Indonesia tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka 3,54%, produk domestik regional bruto per kapita sebesar Rp16.078.000, serta ketimpangan distribusi pendapatan berada pada angka 0,388. Namun di sisi lain, Nagekeo memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan budaya, sumber daya alam dan sumber daya buatan, juga berpotensi tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia, di mana SDM adalah investasi terbesar daerah ini yang jarang dan bahkan tidak tersentuh. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nagekeo memiliki potensi strategis di tengah Pulau Flores yang memiliki tanggung jawab besar tidak hanya untuk kemajuan daerah kita sendiri, tapi juga berkontribusi untuk kemajuan regional Flores dan NTT yang inklusif, serta untuk kejayaan bangsa dan kebangkitan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Sebagai epicentrum strategis di Flores, Nagekeo bukan hanya unggul letak geografisnya, tapi juga sebagai ujung tombak ketahanan pangan dan penghubung antar wilayah kita. Kita tidak boleh berpikir kecil. Nagekeo harus besar. Nagekeo harus maju. Cita-cita para pendiri kabupaten ini harus kita letakkan pada rel yang benar. Jangan kita sia-siakan keringat, darah, air mata, dan nyawa yang telah mereka korbankan dengan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi, semangat para pendahulu yang harus kita lanjutkan. Kepemimpinan yang kuat lahir dari visi jelas, keberanian dan strategi yang tajam. Kita tidak bisa menunggu, kita harus bergerak, bekerja, bertindak, bekerja dengan cermat, cepat, cerdas, tuntas. Kita harus membangun infrastruktur tangguh dengan nilai investasi jangka panjang, SDM berkualitas, dan kebijakan pro rakyat. Semuanya menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang erat serta kerja keras dari semua elemen, terutama unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Nagekeo yang kami cintai. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 harus dipahami bukan sekedar sebagai langkah penghematan,
tapi sebagai strategi untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar tepat sasaran, hemat, dan tepat belanja agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam keterbatasan ruang fiskal, kita tidak boleh berpasrah diri. Kita harus bangkit dengan menetapkan prioritas yang jelas, mengutamakan program yang memiliki dampak signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan AGKO. Dalam mewujudkannya dibutuhkan kerja keras, inovasi, kolaborasi, dan sinergitas, serta efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang memiliki efek domino dan menjadi prime mover atau penggerak untuk sektor lain. Fokus utama kita adalah pembangunan pro rakyat, pengurangan ketimpangan, dan kesejahteraan berkeadilan dengan perencanaan matang dan eksekusi tepat. Setiap kebijakan harus bermanfaat bagi rakyat dan mendorong AGKO untuk maju mandiri serta berdaya saing. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu tugas besar ini tidak bisa jalankan sendiri. Keberhasilan pembangunan AGKO bergantung pada kerjasama erat dan harmonis antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat sesuai spirit kita To'o Jowo Wagasama. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rencana kerja dan prioritas pembangunan yang akan kami jalankan bersama Wakil Bupati selama 5 tahun ke depan. Visi dan misi yang kami usung bukan sekedar jargon politik, tetapi menjadi rujukan atau panduan utama dan arah kebijakan bagi pemerintah kami. Visi kami adalah mewujudkan AGKO yang maju, mandiri, berdaya saing, berlandaskan iman dan budaya. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati, dan seluruh masyarakat AGKO yang kami cintai. AGKO yang maju, mandiri, dan berdaya saing harus mampu memenuhi kebutuhan dan akses layanan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat AGKO, yang mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan AGKO, yang membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan inovatif, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Untuk mencapai visi tersebut, kami menjabarkan ke dalam 6 misi sebagai berikut. Pertama, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Kedua, membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta industri kreatif. Ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Keempat, menciptakan kemandirian daya saing desa serta percepatan pengentasan kemiskinan. 5. Mempercepat transformasi tata kelola pemerintah yang baik dan supervisi hukum yang terdaulat. Dan keenam, penguatan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, program strategi yang menjadi prioritas untuk kita kerjakan bersama-sama selama 5 tahun ke depan
adalah sebagai berikut. Pak Wakil lanjutkan. Misi 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan daerah melalui A. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam bentuk bantuan alsintan, bantuan benih unggul, baik padi, jagung, tanaman hortikultura, berupa bantuan pupuk non-subsidi, bantuan tangga pemanjat cengkeh, bantuan alat pemanjat dan pengupas kelapa, pembangunan tempat penampung hewan, penataan pasar hewan, pembangunan range ternak, dan bantuan parunisasi. B. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berupa hilirisasi produk peternakan. C. Program perencanaan dan pembangunan industri berupa hilirisasi produk pertanian. D. Program pengelolaan perikanan tangkap berupa bantuan ketinting dan pukat melalui modernisasi alat tangkap, modernisasi armada penangkapan, pengembangan perikanan air tawar, bantuan rumpon untuk perikanan air tawar dan laut, pengembangan perikanan air tawar untuk pemanfaatan waduk Lambo. E. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa hilirisasi produk perikanan. F. Program pengelolaan perikanan budidaya berupa pengembangan industri garam rakyat. G. Program pengelolaan sumber daya air berupa penanganan sumber mata air, pembangunan jaringan irigasi teknis, saluran tersier dan kuarter, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan. H. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum berupa penuntasan pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi air bersih. Misi 2. Membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta industri kreatif melalui A. Program pengembangan infrastruktur dan iklim investasi. B. Program penelitian dan pengembangan daerah berupa optimalisasi master plan Kota Mbai yang dipersiapkan sebagai kota layanan jasa. C. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berupa fokus infrastruktur pada lokasi potensi ekonomi dan menghindari pekerjaan yang berulang pada satu lokasi. Pengembangan infrastruktur berbasis investasi. D. Program penyelenggaraan jalan berupa pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas wilayah. E. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa land consolidation terintegrasi. F. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan tani, jalan inspeksi. Misi 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui A. Program pengelolaan pendidikan berupa bantuan tambahan penghasilan guru honorer atau BOSDA dan penciptaan sekolah-sekolah unggul per kecamatan. B. Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat berupa bantuan pendidikan mahasiswa Nagekeo yang kuliah di luar dan di dalam Kabupaten Nagekeo. Bantuan pendidikan mahasiswa kedokteran untuk anak-anak Nagekeo. C. Bantuan fasilitas internet untuk daerah blank spot. D. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat berupa penyediaan dokter ahli di rumah sakit umum daerah sesuai kebutuhan daerah dan BPJS daerah atau jaminan kesehatan masyarakat miskin dan jaminan kesehatan masyarakat Nagekeo. E. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan berupa bantuan operasional untuk pendidikan dokter ahli
kepastian insentif tenaga kesehatan sesuai dengan kinerja. F. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat berupa pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi. Misi 4. Menciptakan kemandirian dan daya saing desa serta percepatan pengentasan kemiskinan. A. Program pengembangan perumahan berupa bantuan perumahan layak huni dan bedah rumah. B. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, pembangunan sistem sanitasi layak dan penataan pemukiman layak huni. C. Program administrasi pemerintahan desa membangun ekosistem bisnis BUMDes, Bundesma dan BUMD. Tunjangan kesejahteraan aparatur desa, bantuan modal usaha bagi yang memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan tidur untuk tanaman hortikultura serta UMKM desa. Misi 5. Mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum yang berdaulat melalui A. Program kepegawaian daerah dalam bentuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan integritas diri ASN. B. Program pengembangan sumber daya manusia melalui diklat pengembangan karir dan tambahan penghasilan pegawai. C. Inspektorat. Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi efektifkan peran inspektorat sebagai APIP. Misi 6. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi melalui A. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya konservasi lingkungan. B. Program pengelolaan keanekaragaman hayati, pelestarian keanekaragaman hayati. C. Program penanggulangan bencana mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. D. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran. E. Program pengelolaan persampahan, penanganan sampah dan pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu. F. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. G. Program pengembangan perumahan pembangunan tempat pemakaman umum. H. Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat berupa bantuan pembangunan rumah ibadah. I. Program pengembangan kebudayaan berupa penataan kampung-kampung adat. Dari program-program di atas, kami menetapkan program super prioritas adalah jalan, air, dan listrik. Yang kedua, program Nagekeo 1 data untuk menjawab persoalan database kita yang selalu berulang tahun. 3. Setiap bulan disediakan hari aspirasi khusus untuk masyarakat. Dalam persiapan menunggu pelantikan, beberapa komunikasi secara langsung telah kami lakukan di beberapa kementerian maupun lembaga. Begitu banyak akses pusat yang dapat kita peroleh. Namun semuanya kembali kepada kesiapan daerah menyiapkan akses data yang valid dan akurat. Penataan aset-aset daerah untuk mendapatkan kepastian legalitas hukum, ini substansi persoalan dasar kita. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Nagekeo yang kami cintai. Setelah dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nagekeo, kami mengikuti retret kepala daerah yang diadakan Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer Magelang selama 8 hari. Kami semakin yakin bahwa sinkronisasi dari pusat ke daerah adalah kunci dalam mewujudkan asta cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran demi menuju cita-cita mulia Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan kita setelah mencermati perubahan visi misi kami pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebanyak 4 misi
dan saat ini bertambah sehingga menjadi 6 misi. Perubahan ini juga sesuai dengan amanat pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten wajib selaras dan sinergi dengan berkesinambungan dengan kebijakan yang berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten. Tanpa sinergi dengan misi pemerintah yang lebih tinggi, misi daerah akan kehilangan roh karena ketergantungan fiskal kita yang mencakup 95% dari pemerintahan pusat. Oleh karena itu, menjadi hal mutlak bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo beserta dengan pemerintah kabupaten kota se-Indonesia untuk bersinergi dalam merumuskan program yang selaras dengan Asta Cita Nasional dan juga Dasa Cita Pembangunan NTT dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal, semangat otonomi daerah, potensi daerah, sinergitas program kegiatan lintas sektor dan stakeholder lainnya, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat Nagekeo. Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini dikerjakan di tingkat pusat terdiri dari 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengacu pada Asta Cita tersebut yang menekankan kemandirian bangsa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan visi yang diwujudkan dalam Dasa Cipta Ayo Bangun NTT sebagai program prioritas daerah selama 5 tahun ke depan. Program ini mencakup 1. Dari ladang dan laut ke pasar, efisiensi, modern, dan aman, termasuk melakukan revitalisasi BUMDes dan koperasi, merehabilitasi serta mengembangkan program One Village One Product. 2. Milenial dan perempuan motor kreativitas lokal, memberikan pelatihan, bantuan modal usaha, youth campaign, inkubator bisnis, serta bantuan promosi produk lokal untuk generasi muda dan perempuan di Nusa Tenggara Timur. 3. Wisata NTT, penggerak ekonomi lokal, melakukan pemberian pelatihan pemandu wisata dan pengelola destinasi wisata, pelatihan peningkatan keterampilan untuk pengrajin dan pelaku kuliner, pendukung pariwisata, serta promosi destinasi wisata di tingkat nasional dan internasional. 4. Sejahtera bersama, jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk masyarakat, memberikan BPJS
ketenagakerjaan untuk para pekerja informal. 5. Posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting. Pembuatan sistem pemantauan deteksi dini oleh masyarakat melalui posyandu, serta penguatan kelembagaan dan layanan posyandu sebagai pos komando pusat layanan kesehatan dasar. 6. Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah. Peningkatan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan, vokasi dan penguatan sarana serta prasarana sekolah vokasi. 7. Jalan, air, listrik, rumah layak huni. Mewujudkan NTT yang sejahtera, membangun akses air bersih, bantuan meter listrik gratis, penyiapan data calon penerima bantuan rumah layak huni, serta pemetaan dan studi kelayakan proyek strategis yang memerlukan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. 8. Pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin. Inventarisasi lengkap terhadap aset daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, serta pemberian tambahan TPP ASN berbasis kinerja. 9. Pembangunan NTT digital, akses merata, komunikasi lancar, pengadaan modern dan perangkat digital di sekolah-sekolah dan pusat pembelajaran. 10. Ayo bangun NTT, kolaborasi bersama pembentukan sekretariat bersama, kolaborasi ayo bangun NTT di NTT dan di luar NTT dengan warga NTT dalam jumlah besar. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Nagekeo yang kami cintai. Selain penyelarasan cita-cita nasional, kami juga menetapkan program prioritas tambahan sebagai langkah awal fondasi transformasi. Kami telah menyiapkan program 100 hari pertama, sebuah rangkaian inisiatif yang dirancang untuk segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat Nagekeo. Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung, baik jangka pendek, jangka panjang bagi rakyat. Pertama, ketahanan pangan meliputi 1. Ekstensifikasi dalam kurun cetak lahan baru dan intensifikasi pertanian dalam kurun penerapan sistem pola tanam. 2. Branding desa menuju desa tematik, persehatan batas, digitalisasi desa, contoh di desa Podenura. Dan 3. Sinergitas dan kolaborasi perangkat daerah dalam mendukung program nasional Astacita dan program provinsi Dasa Cipta Ayo Bangun NTT dan program makan bergizi gratis. Kedua, reformasi birokrasi meliputi 1. Manajemen pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. 2. Audit internal oleh inspektorat terhadap proses rekrutmen P3K sebagai landasan pengambilan kebijakan selanjutnya. 3. Sistem organisasi dan tata kelola pemerintah melalui pembenahan SOTK, miskin struktur kaya arti, kaya fungsi. 4. Terbentuknya Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. 5. Pemetaan aset daerah. 6. Pembenahan database seluruh sektor menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ketiga, pendidikan dan kesehatan meliputi 1. Konsolidasi stakeholder bidang pendidikan dan kesehatan, dan 2. Optimalisasi fasilitas kesehatan secara berjenjang dari posyandu, pustu, puskesmas, dan rumah sakit. Keempat, tata kota bayi menuju kota layanan jasa yang meliputi 1. Sosialisasi dan optimalisasi rencana tata ruang perkotaan bayi, dan yang kedua, penataan pasar danga. Dalam tata kota bayi, langkah yang perlu segera ditangani adalah pembenahan masalah banjir dalam kota bayi, pembenahan database infrastruktur, penanganan air bersih di kota bayi, penerangan kota, manajemen pengelolaan sampah, pengelolaan drainase,
RTH, dan kelengkapan fasilitas jalan, pendestarian jalur pejalan kaki dan jalur hijau. Program 100 hari ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kebijakan publik. Namun program ini bukanlah sekedar inisiatif 100 hari pertama, melainkan fondasi awal yang akan terus dilanjutkan dan diperkuat seiring dengan berbagai program lain yang telah dirancang. Dalam semangat kolaborasi untuk memajukan, memandirikan, serta membangun daya saing daerah, saya bersama Wakil Bupati menggaungkan semangat To'o Jogo Wagasama Bangun Nagekeo. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi diaspora Nagekeo dimanapun berada untuk berkontribusi, baik melalui gagasan dan ide konstruktif, networking, dan juga modal ataupun investasi. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita akan memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki Nagekeo benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Nagekeo. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa memajukan Nagekeo adalah tugas besar yang memerlukan koordinasi yang kuat, sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD Kabupaten Nagekeo, semua pemangku kepentingan di daerah, dan terutama dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Ini merupakan kunci utama dalam setiap langkah pembangunan. Kita harus bekerja dengan semangat kolaborasi yang kokoh, memanfaatkan setiap peluang untuk berbagai gagasan dan ide. Sumber daya dan dukungan inovasi berkelanjutan harus menjadi bagian dari DNA pemerintah. Menciptakan terobosan baru yang membawa Nagekeo maju, mandiri, dan berdaya saing. Kita tidak boleh pasif, menunggu pertolongan atau bantuan, namun harus terus maju, berinovasi, dan mencari cara terbaik untuk melayani masyarakat. Selain itu, kita harus membangun iklim dan ekosistem investasi yang efisien dan efektif, memastikan setiap potensi daerah, baik sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia, dimanfaatkan secara optimal. Pendapatan asli daerah bukan sekedar angka, tetapi alat untuk mempercepat pembangunan. Untuk itu kita perlu mengoptimalkan PAD secara kreatif, cermat, dan transparan agar dapat mendukung seluruh program yang telah dirancang. Saya percaya bila kita bersatu dalam visi dan tekad, kepercayaan dari pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat Nagekeo akan terus mengalir. Pimpinan dan anggota DPRD serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan seluruh masyarakat Nagekeo yang kami cintai. Mewujudkan kemajuan, kemandirian, daya saing bagi Nagekeo bukanlah tugas yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Mari kita bersama-sama menjadi super team bagi kemajuan daerah kita ini. Dengan kebersamaan, semangat gotong royong, kita dapat mencapai cita-cita. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan dan memohon dukungan penuh dari lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo, seluruh Forkompinda, seluruh pemangku kepentingan di daerah ini, dan seluruh elemen masyarakat Nagekeo untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, bekerja keras, dan melangkah bersama demi mewujudkan Nagekeo maju, mandiri, dan berdaya saing, berlandaskan iman dan budaya dalam 5 tahun ke depan. To'o Jogo Wagasama Bangun Nagekeo. Salve, salam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih.
mensyukuri karunia dan kebaikan yang Tuhan berikan pada kita pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa yang akan dipandu oleh Ibu Kabak Kesekretariatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ajak untuk berdiri. Marilah kita berdoa seturut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan perkenankan saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, penyelenggara kehidupan, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta-Mu yang tak terselami, yang tercurah atas kami sepanjang ziarah hidup kami. Kami bersyukur atas hari ini, karena Dikau perkenankan mengikuti kegiatan bermartabat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada daerah kami ini yang telah menapaki sejarah dengan beragam dinamikanya dan yang selalu siap menyongsong masa depannya. Kami bersyukur karena setelah melalui beragam prosesi, kami akhirnya memperoleh pemimpin daerah yang Dikau utus untuk memimpin dan melayani masyarakat. Kami mohon berkat-Mu ke atas pemimpin kami, Bupati dan Wakil Bupati, agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan berdedikasi. Kami mohon pula berkat-Mu untuk pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi mitra sejajar pemerintah, agar mereka juga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir di sini, agar kami memiliki hati yang penuh kasih, sehingga mampu menjalankan peran dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkatilah pula daerah ini dan seluruh masyarakatnya, agar apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya boleh terwujud di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati ini. Demikianlah doa dan harapan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup meraja bersama Dikau